Halo, apa kabar? Sobat belajar dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas Big Data Analytic. Topik diskusi, kita akan mendiskusikan konsep dan metode Big Data Analytic. Tentu dalam konsep dan metode ini nanti bahasan rincinya antara lain kita akan membahas mengenai pengertian Big Data, teknologi Big Data itu seperti apa, juga manfaat Big Data itu seperti apa, dan setelah Big Data kita akan bisa membedakan juga apa itu Big Data dan Big Data Analytic ya, sehingga kita bisa juga nanti memahami ya bagaimana cara kerja dari Big Data Analytic itu. Nah, selain itu nanti untuk supaya ada gambaran, kita juga akan melihat ya implementasi Big Data Analytic. Demikian ya. Mudah-mudahan tontonan ini dapat memberikan manfaat. Selamat menyaksikan. Yuk, kita mulai diskusinya. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan metode Big Data Analytic. Bahasan kali ini isinya pengertiannya, teknologinya, manfaat, implementasi, dan paling penting adalah atau juga cukup penting korelasi dan teknologi lain yang berkaitan dengan Big Data Analytic. Sebelum kita lebih lanjut, kita lihat tren. Kita coba buka Google Trend ya, kata-kata Big Data kita cari dalam 12 bulan ya di seluruh dunia, ternyata memiliki tren yang linear ya, cukup mendatar tapi perlahan naik ya. Jadi artinya selalu ada pertanyaan mengenai Big Data ini ya. Lalu di sini kalau kita bandingkan antara kata Big Data dengan database ya, maka terlihat bahwasanya kata Big Data lebih banyak dicari ya ketimbang kata database. Artinya masyarakat atau para pengguna banyak merasa penasaran apa itu arti dari Big Data ya. Juga selain itu juga berkaitan dengan keingintahuannya, teknologi apa sih Big Data itu. Nah, pada dasarnya pengertiannya Big Data itu istilah umum untuk himpunan data set dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan kadang tak terstruktur ya, sehingga sukar ditangani ya kalau dengan teknik-teknik yang sifatnya tradisional. Nah, oleh karena itu Big Data bisa juga diartikan sebagai pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial. Nah, kata eksponensial ini juga merupakan salah satu kata kunci yang perlu kita cermati ya, di mana kecepatan dalam pertambahannya ya cukup besar ya, karena eksponensial itu kan bentuknya berbeda dengan kurva linear ya. Bahkan datanya bervariasi ya, sehingga tantangan teknologi yang diperlukan untuk mengolah data ini cukup besar. Kalau diilustrasikan ya seperti inilah ya. Jadi bermacam-macam sumber data ya, sumber data yang entah itu gambar, suara, teks, video, grafik ya, grafik dengan format ABC dan seterusnya, gambar dengan format ABC dan seterusnya, video dengan format yang beragam dan seterusnya. Ini tentu memerlukan teknologi yang tidak bisa sederhana ya. Singkatnya, Big Data Analytic itu kegiatan untuk mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber ya untuk memprediksi, membuat pola, tren, bahkan memodelkan masa depan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ini perlu kita cermati di sini perbedaan antara Big Data dengan database biasa, di mana untuk Big Data diperlukan ya energi atau kemampuan yang cukup tinggi ya untuk bisa membuat membuat pola ya kan, memodelkan, melihat tren dari data yang besar. Jadi berbeda dengan statistik yang sederhana yang kita menggunakan regresi linear atau time series ya. Tentu ini berbeda ya. Nah, di sini teknik-teknik non-linear akan lebih dominan ya, seperti misalnya meskipun statistik yang standar ya seperti mean ya, rata-rata itu tentu sangat penting ya untuk melihat pola atau tren.
Nah, di sini ada banyak orang bertanya apa sih big data analisis dan analitik ya. Nah, big data sendiri itu tadi sudah dibahas ya, dibicarakan. Itu data yang sangat besar ya, dengan bermacam-macam ya. Nah, di sini untuk big data analisis ya, di sini ada misalnya kita buat semacam grafik ya, sumbu X dan Y ya. Di sini yang sebelah kiri masa lampau. Contohnya untuk analisis itu laporan keuangan, ya kan, laporan kegiatan, laporan hasil yang sifatnya hanya untuk setempat saja dan sifatnya lokal, ya, terbatas. Sedangkan untuk analitik ini lebih pada spektrum yang besar ya. Di sini menggunakan data masa lampau dan juga dengan data yang cukup besar untuk memprediksi ya, ramalan, ya, pengenalan pola masa depan. Makanya ilmu-ilmu yang dibutuhkan di sini cukup banyak ya, selain matematik statistik, AI, bidang ilmu umum, juga ilmu-ilmu lain ya yang berkaitan dengan apa yang ingin dicoba digali dari data yang cukup besar ini. Nah, makanya disebut analitik di sini. Nah, di sini memang peranan dari mesin harus besar ya, karena ini mencakup data yang sangat bermacam-macam ya. Kecepatannya juga tinggi ya. Nah, di sini makanya nanti akan bersinggungan dengan bidang atau teknologi lainnya seperti machine learning. Jenis data kita tahu ada yang data konvensional, ada yang data besar. Untuk konvensional contohnya data kecelakaan suatu wilayah, data kekurangan perusahaan, data murid di suatu sekolah. Biasanya cukup menggunakan Excel saja ini ya. Mungkin ini nggak perlu lah ya, Python R, SPSS mungkin, Smart PS mungkin hanya Excel saja cukup ya. Nih. Atau paling kalau agak sedikit rumit ya, nanti dibantu dengan programming ya, dengan R misalnya. Nah, tapi berbeda dengan big data. Nah, ketika big data, maka data ini bisa mencakup data dari seluruh dunia ya, dan dalam waktu yang setiap saat, dalam waktu yang terus-menerus. Makanya di sini berbeda ya karakteristiknya. Contohnya data cuaca dunia, data saham yang berubah setiap hari, data di medsos, Twitter, FB, YouTube, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan infrastruktur yang cukup mumpuni ya. Juga selain itu kerangka kerja yang memang bisa menangani data yang beragam ini. Nah, software yang digunakan antara Python, Hadoop, ya. Mungkin lebih tepat ini kerangka framework ya. Hadoop, Cassandra, CosDB, ya, Greenplum, Database, HBase, ya, MongoDB, dan Vertica. Oke. Nah, sedangkan detail lagi kita lihat ya, apa sih data konvensional? Sebenarnya secara prinsip ya itu sama ya, di database maupun big data ada profesional yang menghandle ya. Untuk database sendiri ada arsitek datanya, ada juga perekayasa data, juga ada database administrator. Fungsinya apa? Seorang arsitek data itu merancang struktur data. Struktur itu susunan, data itu disusun-susun ya misalnya. Terus jenis datanya disusun. Data itu kan jenis datanya macam-macam ya. Ada yang sifatnya teks pun juga ada teks ya, ada numerik ya kan. Ada juga dalam bentuk karakter-karakter lain. Ada juga dalam bentuk image. Nah, ini tentu dirancang. Terus setelah dirancang ya strukturnya jelas, dirancang lagi relasi antar data itu. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat sebuah sistem, maka relasi ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau tidak bisa direlasikan akan sulit untuk mengambil manfaat dari data itu. Sedangkan untuk perekayasa data atau data engineer, di sini fungsinya membangun data yang punya struktur, sudah punya gambar tadi ya. Jadi arsitek data ini nanti produknya berupa gambar ya. Mungkin singkatnya seperti itu, berupa gambar ya, rancangan ya, dalam bentuk gambar ya, misalnya ERD, Entity Relationship Diagram, Data Flow Diagram, dan seterusnya. Nah, di sini rekayasa data itu juga membangun data. Nah, dari sinilah maka dari rancangan inilah oleh seorang data engineer itu ibaratnya bangunan atau gedung ya, dia tukangnya mulailah dibangun, diisi oleh data-data struktur tadi ya, kerangka tadi diisi ya, terus dikonstruksikan, dibangun ya. Nah, setelah itu diuji apakah bangunan itu kuat atau tidak kalau kita analogikan dengan bangunan.
Nah, setelah itu tentu harus dirawat ya arsitektur yang sudah dirancang tersebut. Sedangkan database administrator ini lebih kepada orang yang mengoperasikan ya kegiatan pemanfaatan database. Nah, bagaimana pemanfaatan itu kalau kita mungkin dalam konteks rumah tadi ini mungkin perawat yang mengelola rumah tangganya ya, atau orang yang menghuni, ataupun juga mungkin asisten rumah tangga yang selalu merawat supaya ketika dibutuhkan ya sumber daya yang ada di sistem itu bisa digunakan dengan optimal. Itu kira-kira ya gambaran ilustrasi yang sederhananya. Nah, kalau big data ya ini sama sebenarnya ya, sama ada arsiteknya untuk merancang struktur big datanya, merancang big data. Terus juga ada membangun data, mengkonstruksikan data. Nah, cuma di sini memang dalam big data keterlibatan mesin ya, machine learning ini cukup besar karena di sini diperlukan dengan pengelolaan yang cukup besar ini diperlukan pengelolaan yang sifatnya otomatis. Selanjutnya, kalau diilustrasikan antara tradisional data dan big data, nah boleh kelihatan seperti ini. Kalau yang tradisional ya, pendekatannya biasanya parsial ya, tidak seluruhnya ya. Jadi misalnya di sini ada sekelompok informasi, maka informasi dianalisis secara parsial sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Namun untuk pendekatan big data, hampir seluruh ketika ada informasi maka seluruh informasi akan dianalisis ya. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaan yang cukup nyata antara pendekatan tradisional data dan big data. Big data ada istilah 3V ya. Volume, velocity, dan variety ya. Volume biasanya berkaitan besarnya, velocity kecepatannya, dan variety variasinya ya, seberapa banyak variasinya. Beberapa literatur ditambahkan veracity ya, artinya sangat tidak jelas ya, karena saking keberagamannya tinggi ya, jadi sulit untuk membedakan mana data, mana yang noise ya, atau yang bukan data. Nah, secara ilustratif ya digambarkan seperti ini ya, velocity kecepatannya ya, dia bisa batch ya, artinya data ditumpuk-tumpuk dulu baru kemudian diproses, atau real time ya, dalam bentuk streaming processing maksudnya. Jadi data sekarang masuk, sekarang juga harus diolah, dan sekarang juga harus bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sedangkan volume di sini satuannya sudah terabytes of data ya, miliaran records ya atau catatan. Nah, variety atau keberagamannya bisa structure, bisa tidak terstruktur, bisa pun semi terstruktur, percampuran antara struktur dan tidak terstruktur. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah mulai ada gambaran ya apa itu big data ya, sehingga dalam konteks big data ya kita sudah tidak lagi membicarakan database ya atau kerangka kerja database ya, tapi kita menggunakan kerangka kerja big data. Teknologinya saat ini ya sudah sampai petabyte bahkan exabyte ya, yang berasal dari macam-macam, dari web, sales, customer service, sosial media ya. Untuk sosial media cukup menyumbang cukup besar ya di sini. Oleh karena itu diperlukan teknik yang mumpuni ya. Salah satu tekniknya adalah map and reduce ya. Map dipetakan dan dikurangi ya. Contohnya misalnya batch processing ya. Di sini pengertiannya ya digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle, data at rest ya pada saat waktu tertentu. Sedangkan streaming ya ini mengadai data yang terus-menerus ya, terupdate setiap waktu. Nah, ini teman-teman ya, batch processing ya, nih ada catatan ya, lalu dibaca, lalu sekali-sekali diolah, dihasilkan, masukkan database. Sedangkan untuk yang streaming datanya real time nih, real time setiap saat ini datanya real time ya, lalu ya masuk langsung aplikasi mengolah, dia mengupdate data yang lama. Demikian ya seperti ini ya teman-teman ya gambarannya. Perbedaannya antara yang sifatnya batch ya, batch itu kan ditumpuk artinya dikumpulkan data sudah cukup sejumlah tertentu lalu diolah ya, jadi batch itu ditumpuk dulu ya, lalu waktu-waktu tertentu ya secara periodik aplikasi ini berjalan untuk membaca dan menuliskan ke database. Sedangkan untuk yang
streaming itu saat ini masuk ya, langsung saat ini juga diproses ya, continuous langsung diupdate ya, dan langsung juga dibaca atau dihasilkan informasi yang dibutuhkan ya. Jadi sudah jelas ya teknologi big data secara prinsip. Nah, ini juga salah satu teknik big data ya, dengan jumlah yang cukup besar, maka mau nggak mau kita harus melakukan semacam manipulasi ya, memanipulasi data itu sehingga bisa diolah ya, karena saking besarnya ya. Ini dipetakan seperti ini, map and reduce ya. Di sini misalnya ada sekelompok ya dokumen ya yang didistribusikan ya, yang didistribusikan ke dalam prosesor yang bekerja ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Masuk sekelompok data ini ya, sekelompok dokumen ini masuk ya dalam berbagai macam jenis ya, masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, yang itu masuk ke sini. Nah, terus di sini setelah terpooling data ini ya, selama fase pemetaan ya, setiap frase dari dokumen itu ditandai ya, atau dikumpulkan dalam jumlah-jumlah tertentu ya. Terus dipetakan ya berdasarkan nilainya ke dalam angka ya, dengan peta yang tersimpan ini ya untuk nanti dilanjutkan ya itu file atau disket lokal. Nah, artinya di dalam secara lokal sebenarnya ini sudah terpetakan di sini. Nah, selanjutnya masuk ke dalam proses berikutnya ya. Di sini map ya, ini pemetaan, ini reduce ya, pengurangan. Nah, di sini tadi setelah itu masuk ke dalam database storage di sini. Setelah itu disalurkan ya. Jadi intermediate key atau kunci atau nilai perantara ya, pasangan kunci nilai antara ya, itu didistribusikan lagi ya. Selama fase pengurangan atau reduksi ini ya, dalam menyiapkan nanti dalam rangka untuk nanti selanjutnya agregasi atau dijumlahkan. Jadi tadi yang sudah sudah termapping ya, nilai-nilai tadi dimasukkan lagi ya, dikembalikan lagi ya. Ini kan di sini kan sudah dimasukkan lalu dikembalikan lagi yang hijau, biru, kuning ya, orange ya, hitam dan kuning muda. Nah, di sini lalu dijadi ya worker processing ya, pemrosesan kerja ini ya, simpulnya menghasilkan hasil outputnya ya dalam bentuk file akhir ya, yang dapat digunakan sebagai masukan untuk nanti bisnis proses selanjutnya ya. Misalnya di situ Anda di sini di depannya antar mukanya ada lagi aplikasi tentunya ya, aplikasi misalnya ingin melihat ya prediksi ramalan cuaca ya, dia mengambil data dari sini. Ini adalah data dari semesta ya, dari dari weblog, dari streaming macam-macam yang dari Twitter dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada teknik utama ya, teknik yang penting di dalam big data ini yaitu mapping dan reducing, teman-teman ya. Penyimpanan big data bisa warehouse, bisa cloud storage ya, bisa kombinasi beberapa storage dan metode penyimpanan ya, bisa. Nah, di sini kenapa perlunya cloud storage ya? Karena dengan cloud storage ini maka server tidak terbebani ya. Ini bisa disimpan di cloud ya, cloud di teknologi yang memungkinkan kita menyimpan secara terdistribusi ya. Pendekatannya berbeda dengan yang sifatnya terpusat ya. Lalu manfaat big data ya, hemat biaya, cepat dan baik dalam pengambilan keputusan, mempercepat hadirnya layanan. Ini menurut David Loshin ya, dengan big data ini adanya efektivitas ya dalam cost, artinya biaya yang dikeluarkan itu akan tepat ya penggunaannya. Karena sebelum langkah kita memiliki data yang cukup kuat ya, akurat. Increase data volume ya, volume datanya juga akan meningkat tentunya ya. Terus akan meningkatkan kebutuhan untuk komputasi ya, meningkatkan kebutuhan akan analytics ya. Artinya nanti di sini analytics mesin ya. Jadi memang kebutuhan analisis inilah dibutuhkan mesin sehingga dapat mesin yang memang bisa mengolah ya
mengolah data itu secara baik. Oleh karena itu dibutuhkan mesin cerdas. Terus lower barrier to entry ya. Juga dengan big data ini hambatan masuknya ini rendah ya. Sehingga big data ini memiliki banyak keunggulan ya ketika memang digunakan. Sudah terbukti kok banyak ya perusahaan-perusahaan sekarang, startup, game online dan seterusnya yang menggunakan teknologi big data ini ya. Gimana game itu salah satu contohnya industri game ya menggunakan big data untuk menganalisis penggunanya. Baik teman-teman ya, tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai big data analitik, sekaligus teknik-tekniknya, teknologi dan teknik-tekniknya. Nah, kali ini kita akan melihat kaitan big data dengan AI dan data science ya. Dari gambar ini terlihat bahwasanya big data ini beririsan dengan AI, artificial intelligence ya. Yang di dalam AI itu ada machine learning dan deep learning. Nah, di kesempatan sebelumnya kita sudah diskusi apa itu machine learning dan deep learning dan keterkaitannya dengan AI. Mungkin perlu juga diulas sedikit. Machine learning ini bagian dari AI, sedangkan deep learning ini bagian dari bagian dari machine learning yang menggunakan mesin pembelajaran yang lebih advance ya. Itu perbedaan dengan machine learning. Kalau di machine learning ya, algoritma yang dikembangkan itu algoritma machine learning. Yang di deep learning ini algoritma machine learning juga, tetapi lebih advance dan digunakan untuk memecahkan kasus-kasus atau permasalahan yang lebih kompleks. Nah, di sini ternyata big data juga menggunakan ya baik deep learning maupun machine learning juga menggunakan AI ya secara umum. Karena di AI sendiri itu banyak algoritma yang digunakan ya, misalnya fuzzy logic ya. Selain artificial neural network tuh ada fuzzy logic, genetic algorithms ya. Namun sekarang yang tren saat ini adalah yang banyak digunakan adalah artificial neural network ya. Nah, di deep learning ini salah satunya adalah CNN ya, convolutional neural network ya. Nah, big data menggunakan ini dalam rangka untuk mengoptimasi ya cara kerjanya ya, mengingat big data bekerja dalam jumlah data yang besar, bervariasi dan juga cepat ya. Nah, maka tidak mungkin menggunakan cara-cara yang sifatnya tradisional. Nah, lalu kaitan apa dengan data science dan data mining? Di sini big data berkaitan dengan ilmu data ya, karena ini berkaitan mengolah data. Ilmu data di sini maksudnya berkaitan bagaimana merancang arsitektur big data, merancang relasi big data ini ya. Data mining ini juga berkaitan dengan pengolahan big data ini ya, berkaitan misalnya mengelola bagaimana melakukan mapping dan reducing ya, dan seterusnya. Namun demikian, dari diskusi kita kali ini, kita bisa melihat gambaran besarnya di mana posisi big data ya dalam konteks teknologi informasi ini ya. Jadi big data ya selalu mengikuti perkembangan, dan big data akan menjadi tren ya di saat ini dan yang akan datang ya, karena memang kebutuhan akan data ini tidak bisa ditunda ya. Kita lihat setiap orang menggunakan HP ya setiap hari ya, itu memproduksi dan mengkonsumsi data sekaligus ya dengan media sosial ya. Berapa ketikan ya atau berapa produksi chatnya di media sosialnya, nah itu diolah dengan big data. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya ada kata bijak di sini. Sains hari ini adalah teknologi di masa depan ya, oleh Edward Teller ya, salah seorang fisikawan. Terima kasih atas atensinya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam belajar.